Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan apa yang kami dapat setelah mereview buku Etika Komunikasi. Kebetulan kami kelompok 6 dan mendapatkan bab 11 hingga bab 12. Dan langsung saja kita simak apa yang kelompok kami dapat dan saya dapat. Terima kasih. Setelah mempelajari bab 11 dan 12, saya memahami bahwa inti dari etika komunikasi adalah tentang kejujuran, transparansi, dan juga tanggung jawab kepada publik. Dalam periklanan, informasi ini harus disampaikan secara jujur tanpa adanya manipulasi. Sedangkan di dalam humas, komunikasi harus menjaga keseimbangan antara kepentingan organisasi dan juga kepentingan masyarakatnya. Nah, hasil observasi di perpustakaan UNJ menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan profesionalisme sudah diterapkan dengan baik. Namun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek kesopanan komunikasi dan juga komunikasi nonverbal agar pelayanan menjadi lebih ramah lagi. Nah, dari pembelajaran ini saya menyadari bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh cara penyampaiannya yang etis dan menghargai orang lain. Lalu, temuan menarik dari buku ini adalah tentang loyalitas kepada organisasi tidak boleh mengalahkan kebenaran publik. Humas yang baik justru berani menyampaikan kebenaran kepada manajemen demi kepentingan bersama. Jika saya lihat dari buku bab 11 dan 12, menurut saya pada bab 11 dan 12 ini tuh sama-sama menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan juga tanggung jawab dalam berkomunikasi. Dalam periklanan dan pemasaran, informasi yang disampaikan harus jujur serta tidak menyesatkan konsumen. Sementara itu, dalam humas, seorang praktisi ini harus menjaga kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang benar dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Dari kedua bab ini, saya memahami bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan, tetapi juga dari bagaimana komunikasi tersebut tuh dilakukan secara etis dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang saya dapatkan ketika membaca buku Etika Komunikasi di bab 11 dan 12 ini adalah buku ini membahas hal yang sering banget kita temuin tapi jarang kita pikirkan secara serius gitu, yaitu apakah cara iklan dan cara bekerja humas itu sudah jujur atau tidak gitu. Nah, jadi buku ini mengajak kita berpikir menggunakan 3 teori besar. Yang pertama ada deontologi yang mengatakan bahwa bohong itu salah titik. Yang kedua ada utilitarianisme yang menghitung dampak jangka panjang. Nah, lalu yang ketiga ada virtue ethics gitu. Jadi virtue ethics ini menanyakan kamu itu mau menjadi orang yang seperti apa gitu. Dan ketiga teori ini itu dipakai untuk membedah kasus nyata seperti iklan suplemen yang menggunakan foto sebelum dan sesudah yang dipalsukan gitu. Intinya buku ini itu membuat kita sadar bahwa etika bukan cuma sekadar teori di kelas tapi sesuatu yang akan kita hadapi jikalau kita nanti bekerja di dunia komunikasi dan pemasaran. Begitu. Oke, baik. Kalau menurut saya, buku Etika Komunikasi memiliki banyak kelebihan karena materinya disusun secara sistematis, mudah dipahami, serta relevan dengan perkembangan komunikasi digital saat ini. Buku ini juga dilengkapi dengan berbagai studi kasus yang membantu pembaca memahami penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah kita observasi di Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. Namun, buku ini masih memiliki beberapa kelemahan seperti pembahasan yang cenderung teoritis dan perlunya pembaruan contoh kasus agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, buku ini sangat relevan karena memberikan pemahaman tentang pentingnya etika dalam berkomunikasi, baik di lingkungan akademik maupun di media digital. Melalui buku ini, mahasiswa dapat belajar untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, menghargai privasi, serta menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital. Melalui kegiatan observasi di Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, saya memahami bahwa komunikasi yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan baik tidak hanya ditentukan oleh ketepatan prosedur, tetapi juga oleh cara petugas berinteraksi dengan pengguna layanan. Dari hasil pengamatan, saya melihat bahwa keterbukaan informasi, sikap ramah, dan kesopanan dalam berkomunikasi dapat meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan mahasiswa terhadap pelayanan diberikan.
Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bahwa komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan publik. Sebagai calon profesional di bidang komunikasi, saya menyadari bahwa pentingnya menerapkan nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, dan integritas dalam setiap interaksi. Dengan menerapkan etika komunikasi, saya percaya bahwa hubungan yang harmonis dan kepercayaan publik dapat terjaga, baik di lingkungan kampus maupun di dunia kerja nantinya.